Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk memasuki pelajaran 6 tentang Raja Salomo yang bijaksana, ya. Salomo Raja Bijaksana, halaman 51. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat pilihan-Mu dengan penuh kebijaksanaan. Pada kesempatan ini kami akan belajar mengenal kebijaksanaan-Mu melalui tokoh Salomo. Bantulah kami agar mengenal tokoh Salomo, membantu kami untuk semakin pandai dalam memilih yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, mari kita melihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengungkapkan iman atas karya keselamatan Allah dalam diri Salomo. Yang kedua, siswa dapat menceritakan secara ringkas kisah Salomo, Raja Bijaksana. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan karya keselamatan Allah dalam kisah Salomo. Ya, baiklah anak-anak, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, di dalam kehidupan kita seringkali kita menghadapi berbagai pilihan hidup. Ya, entah mana itu yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak bisa kita lakukan. Semuanya itu butuh waktu untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut. Sekarang kita buka halaman 52. Mari membaca cerita kerbau dan buaya yang jahat. Nah, kalian baca mulai halaman 52 sampai halaman 53 ya. Nah, anak-anak, nanti kalian baca sendiri di rumah. Perlu dengan teliti membacanya. Ibu akan menjelasnya secara ringkas saja. Di situ cerita buaya tertimpa kayu dan dia tidak bisa bergerak. Kerbau datang menolong buaya namun kemudian digigit kakinya. Kerbau mengeluh kesakitan dan didengar kancil. Kancil diminta memberikan pengadilan. Kancil meminta peristiwa diulang dari awal. Sehingga buaya kembali dalam keadaan tertimpa kayu. Dan kerbau selamat dari gigitan buaya. Nah, keputusan kancil sangat baik dan diterima kerbau yang merasa mendapat perilaku yang tidak adil. Nah, kita seringkali mengalami hal yang serupa ya anak-anak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, berbuat tidak adil terhadap teman atau mendapat perlakuan tidak adil dari teman. Misalnya ketika kita piket kelas, kita memilih mengerjakan pekerjaan yang selalu ringan-ringan. Nanti teman kita disuruh yang berat-berat. Nah, itu kadang sering terjadi perlakuan yang tidak baik seperti cerita kerbau dan buaya yang jahat ini. Nah, nanti kalian baca sendiri di rumah baik-baik ya. Nah, sekarang kalian lihat lagi halaman 55 yang di situ tuh mendalami kitab suci tentang kisah Salomo Raja Bijaksana. Jadi kita harus mengambil sesuatu dengan bijaksana. Ya. Apa itu bijaksana? Bijaksana berarti bertindak berdasarkan akal sehat dan logika sehingga dapat bersikap tepat dalam menghadapi setiap keadaan dan peristiwa. Ya anak-anak, mari kita mendengar tentang kisah Salomo. Ibu akan menjelaskan secara ringkas. Salomo adalah Raja Israel ketiga yang memerintah selama 40 tahun. Dia adalah raja pertama Israel yang berdasarkan garis keturunan. Salomo adalah
anak Raja Daud. Ya, pada saat itu seperti para hakim dipilih karena mereka dikarunia Allah suatu kuasa yang khusus. Nah, jadi Saul, Daud, dan Salomo juga dipilih karena memiliki karunia yang khusus. Mereka adalah penguasa berdasarkan karunia atau kemampuan. Jadi Salomo ini adalah putra kedua Daud dengan Batiseba. Nah, putra kedua Daud dan Batiseba. Sebelum Daud meninggal dunia, Salomo dipilih untuk meneruskan pemerintahan Raja Daud, ya. Jadi perjalanan Salomo menuju tahta kerajaan tidak mulus pada saat itu. Nah, pada masa mudanya Salomo hidup saleh seperti ayahnya Daud. Dia hidup berkenan di mata Tuhan. Sehingga Allah memberikan pilihan kepada Salomo, ya, pada saat itu. Ia meminta yang dia mau. Salomo merasa mendapat tugas yang sangat berat sebenarnya saat itu. Dia masih muda, ya. Oleh karena itu, ia meminta kepada Tuhan agar ia diberikan hikmah daripada meminta kekayaan dan hal-hal yang lain. Jadi yang diminta Salomo adalah kebijaksanaan. Nah, pada cerita waktu itu dia mengadili pertengkaran antara dua perempuan, ya, yang merebut bayinya. Itu contoh yang luhur yang menunjukkan hikmat bagi Salomo untuk mengambil keputusan, sehingga keputusan itu berlangsung secara adil dan bijaksana pada saat itu, ya. Nah, nanti kalian baca di buku paket kalian mulai halaman 55, ya, sampai halaman 60, ya, 61. Di situ sampai halaman 61. Halaman 55 sampai halaman 61. Itu yang boleh kalian baca nanti di rumah. Pada masa pemerintahan Salomo, Bait Allah juga berhasil dibangun. Setelah 40 tahun menjadi raja, Salomo mendirikan bait suci di Yerusalem. Pembangunan bait suci itu memakan waktu selama 7 tahun dan mampu berdiri kokoh selama 400 tahun. Salomo juga dikenal sebagai salah seorang penulis Alkitab. Kitab Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah, dan beberapa Mazmur. Tak seorang pun pahlawan pada zaman itu yang bisa seperti Salomo. Anak-anak, Salomo juga mengalami kejatuhan atau kemerosotan dalam dirinya, ya, karena dia menikah banyak perempuan asing pada saat itu. Perkawinannya dengan perempuan asing membawa agama-agama asing yang diungkapkannya di dalam doa saat menahbiskan dan mempersembahkan bait suci kepada Yahweh. Pada saat itu lah dia terjatuh, ya, menjadi keyakinan Raja Salomo menjadi luntur akibat terpengaruh agama istri-istrinya yang baru, ya. Selain itu, pengaruh istrinya itu dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Salomo lupa dengan Tuhan, ya, dan mengikuti ilahi-ilahi yang disembahkan oleh para istrinya. Oleh karena itu, karena sikap inilah sehingga Tuhan Allah murka terhadap Salomo. Banyak lawan yang bangkit untuk menantang
kerajaannya pun terkoyak, ya. Jadi Salomo memerintah selama 40 tahun. Dia digantikan oleh anaknya yang bernama Yerobeam. Jadi anak-anak, sampai di sini saja Ibu menjelaskannya secara ringkas. Semoga kalian mengerti dan memahami. Harapan Ibu kalian bisa membacanya dengan baik. Ibu akhiri cukup sampai di sini dulu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pagi ini kami sudah belajar tentang kebijaksanaan Salomo. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.